Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Adianto, NIM 877710614. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran menyelami pilar pendidikan nasional di era digital. Satu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam arsitektur, pilar adalah tiang penguat yang menyangga seluruh beban bangunan agar berdiri kokoh, stabil dan tidak runtuh saat diterjang badai. Jika kita bawa metafora ini ke dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar, prinsip fundamental, atau tiang penguat sistem pendidikan. Fungsi strukturnya, pilar pendidikan berfungsi sebagai pijakan atau dalam merumuskan kurikulum, bisa dijadikan kebijakan metode pembelajarannya hingga pembentukan karakter. Kemudian fungsi keberlanjutannya, tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah, mudah goyah oleh perubahan zaman, dan gagal melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi kesimpulannya itu, pilar itu bukan sekedar teori, melainkan jiwa dan fondasi operasional yang memastikan pendidikan mampu memanusiakan manusia. Kemudian ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Semboyannya itu trilogi pendidikan. Jadi Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, merumuskan 3 pilar kepemimpinan dan instruksional pendidikan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kita jabarkan satu persatu ya. Untuk yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, itu seperti kalau bahasa Indonesianya itu di depan itu memberi teladan gitu. Jadi seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun akhlaknya. Karena guru adalah kompas moral pertama untuk anak di sekolah. Kemudian ing madya mangun karsa, Indonesianya itu di tengah membangun semangat atau kemauan. Jadi saat berada di antara murid-muridnya, pendidik itu harus mampu memotivasi atau menciptakan ruang untuk berkreasi dan berjalan bersama mereka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pendidik itu tidak mendikte, melainkan memfasilitasi agar anak itu bisa berkreasi lebih luas lagi. Kemudian tutwuri handayani, itu kalau Indonesianya di belakang itu memberikan dorongan. Jadi pendidik itu memberikan kepercayaan dan kebebasan, itu tidak mendikte ya, tapi ya, kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat atau minatnya sendiri. Jadi guru itu cari potensi muridnya itu sebenarnya maunya apa sih, kan gitu. Jadi guru itu mengawasi dari belakang, kemudian siap mengarahkan jika anak itu sudah mulai keluar jalur gitu. Serta dari sini guru itu memberikan dorongan moral agar anak itu tidak keluar jalur itu tadi, atau anak berani untuk mandiri begitu. Kemudian analisis relevansinya,
dan tantangan penerapan di era digital sekarang ini ya. Bagaimana filosofi yang lahir di abad 20 ini merespon disrupsi teknologi abad ke-21. Seperti analisis dan relevansinya beserta tantangan nyatanya itu seperti pembelajaran daring atau online learning. Relevansinya itu semboyannya itu seperti ing madya mangun karso, itu sangat relevan ya di ruang virtual seperti Zoom atau Google Meet. Nah, guru itu harus kreatif memantik diskusi agar pembelajaran tidak monoton dan searah, tidak membosankan gitu. Tantangannya itu ya jarak fisik membuat penerapan tuturi Handayani sulit untuk dipantau ya. Ketika kamera mati atau off cam itu guru kesulitan memastikan apakah siswa itu benar-benar menyimak atau justru mengalami distraksi. Nah, itu tantangannya. Kemudian setelah pembelajaran daring itu ada literasi digitalnya ya. Relevansinya itu seperti ing ngarsa sung tulodo menuntut guru menjadi teladan digital. Digital role model lah istilahnya. Itu guru harus mencontohkan bagaimana cara menyaring informasi hoax menggunakan AI secara bijak dan beretika ketika di media sosial. Kemudian tantangannya itu biasanya itu ada kesenjangan digital atau digital divide. Kebanyakan guru itu kecakapan digitalnya itu justru malah kalah dengan anak peserta didiknya, atau yang biasa kalau sekarang itu gen alpha gitu. Karena menjadi teladan di media digital yang belum sepenuhnya dikuasai guru itu sangat menjadi tantangan besar ya untuk gurunya ya. Ya mau nggak mau ya kita harus bisa mengikuti sebagai tenaga pendidik gitu. Kemudian ada lagi setelah pembelajaran daring, terus literasi digital, itu ada karakter peserta didik. Relevansinya itu di tengah gempuran budaya global yang tidak terfilter, trilogi pendidikan bertindak sebagai jangkar moral. Jadi kembali lagi ya ke trilogi pendidikan tadi, sebagai jangkar moral agar tidak kehilangan identitas atau budayanya gitu. Jadi masih ada hal yang bisa membuat anak-anak itu tidak keluar jalur. Tantangannya itu seperti cyberbullying ya, atau individualisme digital. Jadi ketika interaksi fisik berkurang atau kita tidak bertemu langsung dengan murid-murid, itu pemantauan karakter secara emosional itu menjadi bias ya, karena kan kita tidak bertatap muka langsung gitu. Jadi kita juga tidak bisa langsung mengetahui bagaimana karakternya. Jadi guru ditantang menanamkan integritas akademik, misalnya tidak sekedar copy paste tugas dari internet gitu. Kemudian selain pelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik itu juga ada peran guru. Nah, jadi peran guru itu relevansinya
peran guru itu bergeser dari satu-satunya sumber ilmu, karena ilmu sudah ada di Google atau AI. Jadi guru itu cuma menjadi fasilitator dan mentor tuturi handayani gitu. Jadi ya itu tadi, kebebasan berekspresi itu tadi ya, asalkan masih menjaga nilai moral atau yang tertera dalam trilogi pendidikan itu tadi. Tantangannya itu ya mengubah pola pikir atau mindset guru itu dari penguasa kelas menjadi mitra belajar gitu. Itu tadi, karena untuk anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya kita dikte terus, itu kesannya kita jadi diktator gitu, kebanyakan mengatur. Padahal anak-anak sekarang itu secara kecerdasan itu jauh lebih cerdas sebenarnya. Cuman ya memang sebagai tenaga pendidik kita harus bisa memahami bagaimana cara menjaga agar anak ini tidak keluar jalur gitu. Jadi guru itu harus berdamai dengan teknologi, mau nggak mau, bukan menganggapnya sebagai musuh ya, melainkan harusnya itu sebagai bisa menjadikan teknologi dijadikan alat bantu atau kuantum untuk melompat maju dalam cara kita mendidik gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya teknologi itu digunakan untuk hal yang benar-benar positif, itu ya manfaatnya sangat luar biasa. Makanya sebagai guru peran kita harus benar-benar bisa menanamkan jangkar pendidikan itu tadi, trilogi pendidikan itu tadi gitu. Kemudian menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini ya. Jadi pendidikan nasional saat ini itu dihadapkan pada beberapa rapor merah, mulai dari krisis literasi tentunya, terus maraknya perundungan itu sangat banyak sekali, hingga komersialisasi pendidikan yang mengikis nilai kemanusiaan gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya itu sangat mengerikan lah gitu. Tapi tanpa kita sadari itu, hal-hal seperti itu menjadi sebuah hal yang sudah umum gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa benar-benar ya itu tadi, mencontohkan bagaimana yang seharusnya gitu. Kemudian bagaimana pilar Ki Hajar Dewantoro itu menjawabnya. Jadi trilogi pendidikan ini adalah obat penawar yang kontekstual ya. Jadi persoalannya itu krisis karakter dan bullying bisa diurai dengan seperti ing ngarsa sung tulodo. Jadi benar-benar ditegakkan bukan hanya oleh guru, tetapi juga oleh pembuat kebijakan, orang tua gitu. Kemudian persoalan rendahnya literasi dan ketertinggalan akademik itu dapat diatasi melalui pendekatan ing madya mangunkarsa, di mana kurikulum didesain lebih fleksibel. Seperti esensi kurikulum merdeka itu agar anak tidak belajar karena tekanan, melainkan mereka tumbuh rasa ingin tahunya itu tadi melalui nggak sekedar hanya dari guru ya, tapi bisa dari digital itu tadi. Kemudian yang terakhir itu tuturi handayani adalah jawaban untuk menyiapkan masa depan. Jadi pendidik tidak boleh lagi istilahnya mencetak
robot-robot pekerja yang seragam gitu, melainkan harus membebaskan atau memerdekakan potensi unik setiap anak. Jadi anak itu diberikan kebebasan berekspresi istilahnya gitu kalau zaman sekarang. Tapi tetap agar anak itu adaptif di masa depan yang serba tidak pasti, itu kita harus tetap menanamkan jangkar itu 3 itu tadi. Jadi pesan kuncinya itu, teknologi digital di abad ini boleh terus berganti, namun hakikat pendidikan tetap sama, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk dunia pendidikan saat ini itu harus benar-benar ekstra sekali, karena yang kita hadapi itu tidak hanya sebagai antar sesama manusia, tetapi juga ya kita bisa berdiskusi, bukan berdiskusi ya, melawan, istilah bukan melawan sih, apa ya, kita harus bisa benar-benar menyaring tentang bagaimana cara kita atau beretika kita dalam memanfaatkan teknologi untuk dalam dunia pendidikan gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.